Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mapel ekonomi bisnis untuk pertemuan ke-8. Mari kita simak bersama-sama. Di sini ekonomi bisnis pertemuan ke-8 untuk tim akuntansi dan pemasaran. Di sini sebelumnya ada pembahasan KD. Untuk pertemuan 8 ini tetap pembahasannya sama dengan pertemuan yang ke-7, yaitu ada KD 3.6 dan KD 4.6, yaitu memahami pasar monopoli dan melakukan pengelompokan pasar monopoli. Nah, di sini ada indikator 3.6. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pasar monopoli, dan yang kedua, siswa mampu mengkategorikan pasar monopoli, dan yang ketiga, siswa mampu membandingkan pasar monopoli. Oke, selanjutnya di sini ada indikator 4.6. Yang pertama, siswa mampu menentukan pengelompokan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Yang kedua, siswa mampu mengaitkan pengelompokan pasar. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis pengelompokan pasar. Oke, untuk pertemuan 7 kemarin kita kan bahas untuk apa sih pasar dan struktur pasar. Di sini untuk materi yang pertama, di sini ada jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu merupakan pasar di mana jumlah penjual maupun pembeli sama banyak di antara keduanya, tidak bisa saling mempengaruhi. Dalam pasar persaingan sempurna, baik penjual maupun pembeli tidak dapat menentukan harga sendiri. Harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Nah, pasar persaingan sempurna ini, oke, saya kembalikan dulu. Untuk pasar persaingan sempurna ini biasanya seperti pasar umum yang ada di sekitar kita. Jadinya untuk harga tidak bisa ditentukan sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Di sini ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan menjual produk yang standar. Setelah itu ada pembeli dan penjual yang sangat banyak. Dan yang ketiga, perusahaan dapat keluar masuk pasar dengan sangat mudah. Jadinya di sini contohnya pasar persaingan sempurna seperti pasar umum yang ada di sekitar kita. Di sini yang kedua ada pasar monopoli, yaitu pasar yang terdiri dari satu penjual melayani permintaan yang sangat banyak dan produk yang dijual tidak memiliki substitusi. Ciri-cirinya, di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. Dan yang kedua, jenis barang yang diproduksi tidak ada yang sama, misalnya seperti gas LPG. Yang ketiga yaitu ada hambatan bagi perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar. Jadinya kalau pasar monopoli ini hanya ada satu penjual, yaitu contohnya seperti gas LPG dan Pertamina, seperti itu. Jadinya contohnya seperti bahan bakar. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, untuk kelebihannya terjadi efisiensi produk, mendorong inovasi, mengurangi persaingan tidak bermanfaat. Untuk kelemahannya terjadi penyalahgunaan kekuatan pasar dengan menetapkan harga tinggi, dan yang kedua tingkat produksi lebih sedikit dari yang seharusnya, dan yang ketiga mengurangi kesejahteraan konsumen yang terjadi ketidakadilan. Jadinya kalau pasar monopoli ini hanya ada satu penjual yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, di sini yang selanjutnya ada pasar oligopoli untuk yang ketiga, merupakan struktur pasar yang ditandai dengan terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran, baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Contohnya seperti perusahaan industri motor. Ciri-cirinya oligopoli, terdapat sedikit penjual, 3-10 penjual. Yang kedua, barang yang dijual dapat berupa barang homogen atau berbeda corak. Yang ketiga, terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli, dan yang keempat, keputusan harga diambil oleh suatu perusahaan. Jadi, kalau pasar oligopoli ini contohnya seperti perusahaan industri motor. Contohnya di sini ada Honda, ada Yamaha. Jadi, satu produk akan tetapi memiliki berbeda corak. Jadinya untuk masalah di sini
dapat berubah barang homogen atau berbeda corak. Nah, di sini ada kelebihannya dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, efisien bila sedikit perusahaan bisa lebih efisien. Persaingan antara perusahaan di sisi harga bisa menguntungkan konsumen. Yang ketiga, mengurangi persaingan yang tidak bermanfaat. Untuk kelemahannya, memerlukan investasi yang sangat besar. Apabila mau bergabung, otomatis memerlukan investasi yang sangat besar. Dan yang kedua, adanya hak paten. Dan yang ketiga, sulit untuk berkompetisi. Oke, selanjutnya di sini ada yang keempat, yaitu pasar persaingan monopolistik. Untuk yang kedua tadi kan pasar monopoli. Kalau ini pasar persaingan monopolistik, yaitu suatu struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk-produk sejenis tetapi bervariasi berdasarkan merek. Di sini saya contohkan seperti perusahaan sabun. Di sini kan ada sabun seperti cuci piring, ada Mama Lemon, Sunlight, terus dan lain sebagainya. Akan tetapi di situ hanya satu jenis. Kegunaannya hanya satu, tetapi mereknya banyak. Jadinya contohnya seperti ini, persaingan monopolistik. Ciri-cirinya terdapat banyak penjual, barang bersifat berbeda corak, perusahaan relatif mudah keluar masuk, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, dan persaingan promosi penjual sangat aktif. Jadinya promosinya sangat aktif. Di sini juga ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya yaitu bentuk ideal pasar sehari-hari, mudah dimasuki atau ditinggalkan, dan di sini ada harga bersaing. Untuk kelemahannya, penekanan kepada efisiensi membuat perusahaan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, banyak biaya perusahaan untuk riset, dan yang ketiga, sulit untuk bertahan di pasar. Oke, di sini ada 4 struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yang kedua, pasar monopoli, yang ketiga, pasar oligopoli, dan yang keempat, pasar persaingan monopoli. Terima kasih untuk pertemuan yang ke-8 ini. Semangat belajarnya untuk persiapan ujian akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.